kalau boleh saya katakan, kalau boleh loh ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap mereka yang belum sampai ke anak, enggak. Itu jelas menunjukkan bahwasanya kebenaran apa yang ada di dalam diri Rasul didhahirno. Orang lain mesti menganggap ketika ana berkata itu Rasulullah, tapi kebenaran di dalam diri Rasul, ana siapa? Yang paham tentang munculnya ana pasti dia tidak ujuk-ujuk langsung protes. Sebab orang yang mengatakan ana, apa yang ada di hati tadi lihat, di ruhaniyah kalau condong pada Allah betul, lesan mengatakan ana. Tapi orang lain yang tidak paham tentang itu, yang berkata dituduh ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Gus, nama saya Gofur, asal dari Aceh, domisili di Grogol, Kabupaten Surabaya. Saya ingin bertanya tentang sabda atau perkataan Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Beliau bersembunyi di Gua Thur. Dalam hikayatnya itu 3 hari 3 malam Gus. Singkat ceritanya, sahabat Abu Bakar itu sangat khawatir kalau ketahuan sama kafir Quraisy, dan pada saat itu juga beliau dipatuk ular berbisa, sehingga Rasulullah bangun dari tidur melihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sangat bersedih. Beliau mengucap, la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa enggak innallaha ma'akum Gus? Karena beliau berdua di gua. Kenapa ana Gus yang muncul? Kalau di tafsir umum diartikan innallaha ma'ana itu Allah bersama kita. Padahal secara bahasa kan ana itu aku. Itu yang pertama Gus. Yang kedua, junub lahir itu wajib mandi atau bersuci. Junub batin itu jinabatul qalbi ghaflu ala rabbi. Junubnya batin itu apabila lupa sesaat kepada zat. Masalahnya 1 jam sirul asrar ingat Allah, ingat zat, 23 jam lupa Gus. Maunya 23 jam ingat, lupanya 1 jam. Bahkan 24 jam ingat, nolnya lupa. Tapi itu bagaimana Gus? Demikian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sampean paham sebangsa setanah air Pak? Sebangsa itu seiman, setanah air satu wadah. Terkait perintah hijrah Kanjeng Rasul dari Mekah ke Madinah, sehingga beliau disebut kaum muhajirin, kaum yang hijrah. Terus di Madinah ada yang menolong, akhirnya disebut kaum Ansor.
Ketika saat di dalam goa itu, mengapa beliau mengatakan la tahzan, jangan kau takut, sebab sesungguhnya Allah bersama aku. Kok gak ma'akum, mengapa ana? Nah ini, kalau boleh saya katakan, kalau boleh loh ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap mereka yang belum sampai ke ana, enggak. Itu jelas menunjukkan bahwasannya kebenaran apa yang ada di dalam diri Rasul didhahirno. Orang lain mesti menganggap ketika ana berkata itu Rasulullah, tapi kebenaran di dalam diri Rasul, ana siapa? Innallaha ma'ana. Ini akan menduduki dua hal. Satu, nah ini kelirungin loh Pak. Takholli. Yang kedua adalah tajalli. Siapapun kita kalau belum mengalami muraqabah fana ma'rifat, mesti di dalam hati ini takholli. Apa takholli? Iman, rasa yang ada di dalam diri kita, ana makhluk. Ana makhluk. Tapi kalau hati sudah mengalami fana dan makrifat, walaupun secara dohir mengatakan ana, orang lain mengatakan makhluk, dalam hatinya sudah tidak mengatakan makhluk, karena makhluk selain Allah dalam dirinya, hati itu sudah fana, sudah tiada. Sama dengan kita membaca Al-Quran. Sampailah kita pada ayat surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini larinya kemana? Yang paham Pak, yang paham tentang munculnya ana, pasti dia tidak ujuk-ujuk langsung protes. Sebab orang yang mengatakan ana, apa yang ada di hati tadi lihat. Di ruhaniyah kalau condong pada Allah, betul lesan mengatakan ana. Tapi orang lain yang tidak paham tentang itu, yang berkata dituduh ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Inilah Pak membedakan antara imanut tauhid dengan syirik, ada di sini. Pokoknya ketika Al-Khalat itu berkata, la fi jubati illallah, di dalam bajuku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Loh, pada saat itu Pak, raja, pemerintahnya, presidennya mungkin kalau saya ini langsung memberikan hukuman gantung nih. Mestinya mereka harus tanya, Khalat, kamu kok mengucap ana itu bagaimana prosesnya? Akhirnya diproseskan muraqabah, fana, lalu makrifat baru.
Kok ajaran tentang tauhid ini diproses? Ketika menyampaikan, gak mudah orang itu langsung menolak. Saya beraninya menyampaikan ini kan lewat proses, Pak. Lewat proses. Sehingga ketika tauhid itu disampaikan, kita dengarkan dulu, yastami'unal qaul. Ucapan-ucapannya kita dengarkan dulu, kita resapi. Jikalau di situ tidak ada kefahaman, mengapa saya selalu membuka tanya jawab? Ya ini jawabannya itu. Padahal nanti Pak, kita akan masuk pada makalah gini. Orang yang menjawab pertanyaan tentang daqaiqul asror dudunu budune. Ayo coba. Di makalah itu satu sisi mengartikan kalau dikajikan tentang ilmu ketuhanan nggak boleh takon. Nek takon gurune jawab iku ndudono guru sak bodoh-bodone guru. Lah ngoten niku mboten jenengan kira-kira paham mboten maksudnya. Makanya saya katakan hikam niki kita belajar ilmu bingung. Ilmu bingung. Tapi orang nggak bingung harus bingung dulu, gitu loh. Makanya butuh sarah. Ketika sudah saya telaah dari berbagai unsur sarah, kebanyakan itu masih pakai bahasa sanepan. Makanya saya merasa terpanggil untuk mensarah. Lah ini loh. Bahasa saya mboten muluk-muluk, Pak. Mboten. Intelektual lah mboten. Malah nggak bisa saya. Bahasa saya bahasa kampungan. Cara bahasa nahwu itu, Pak, mentoko niku amriti. Mboten kathik tutuk juman. Jawahirul maknun mboten, alfiyah mboten. Saya punya pertimbangan sendiri. Apa pertimbangan saya? Biar kalangan menengah ke bawah itu paham, ngoten lho. Nanti kalau saya mengikuti bahasa kinaya, bahasa balagomantek, ya jelas orang mudeng, percuma. Apa bedanya ambek sarah-sarah lainnya? Urusan hidangan yang kutuangkan dengan bahasa yang tidak baligh, ya, bahasa kampungan, diterima gak diterima itu bukan urusanku. Ndak. Urusan saya harus menyelesaikan. Allah telah memerintahkan saya untuk menulis kitab awal, kitab akhir. Kitab awal berarti ada 4 juz. Juz yang keempat adalah Sarah Hikam niki. Kitab akhir entah nanti kapan niki durung selesai kok. Jadi ana di sini maksudnya dalam hati beliau Allah, Pak. Tapi bahasa dohir orang yang nggak paham lain. Al-Khalat juga begitu juga. Di Indonesia juga Siti Jenar mengatakan anak Allah itu ya itu maksudnya. Cuman berhubung kita yang tidak paham, akhirnya langsung menghukumi bahwasanya Al-Khalat, bahwasanya Siti Jenar itu ngaku-ngaku menjadi Allah. Padahal tidak seperti itu. Itu kalau paham. Nah itu keterangannya takholli.
Kalau orang sudah ada di tajalli yang muncul segala hal apapun yang bergerak ini mesti Allah Pak ananya itu. Mboten mungkin ana makhluk, dasarnya ada kok, ada. La haula wala quwata illa billah, iku hadise Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wamalan apapun tak maluna kang podo agawe podo ngelakukan sapa makhluk iku dugi pundi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung dalam hati enggak ada rasa sing bener, belum ihsan iman kita, iya ta di dalam koplo itu spidol ta, ini namanya mamang. Katanya sing ngandani aku tadi spidol. Biar kejawab mamang itu sudah habis, harus dibuka baru. Udah, inilah iman yang hakul iman, iman yang sudah tidak bisa diubah. Kalau sekali ana tetap ana, sekali spidol tetap spidol. Urusan bahasanya namanya terserah jenengan. Wes satu. Nomor dua, terkait junub. Berhubung kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani, perbedaan junub memang sangat kelihatan. Junubnya jasmani berarti ada kaitannya dengan air, kita harus mandi dan lain sebagainya. Kalau junubnya batin rohaninya ya dengan air, tapi bukan air-air itu, namanya ma'ul hayah, miftahul jannah, miftahul musyahadah, miftahul hayah adalah ma'ul hayah. Mana yang disebut air kehidupan? Apa fungsinya? Makanya ketika Nabi Ismail itu lahir, airnya tidak ada di Sofa dan di Marwah, enggak. Airnya ada di dekat beliau sendiri. Siti Hajar Pak lari-lari dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa lagi, begitu. Itu semua adalah isyarat. Kau mencari ma'ul hayah Allah, kau jauh, tapi ada di dirimu sendiri. Ma'ul hayah itu ringkasan dari mana? Dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah, af'alullah. Dzatullah, sifatullah, af'alullah, dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. 4 perkara inilah yang disebut ma'ul hayah, hidup. Terus bagaimana kami junub terus lalai terus? Caranya untuk kita itu biar fitrah terus gini Pak. Ingat, orang yang dipilih oleh Allah, yang dipilih pasti akan mengalami 3 tahap. Pertama, musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga, musyahadatul baqa. Dua golongan ini disebut mahfud,
golongannya disebut golongan mahfud, yang ini disebut maksum. Pertama golongan musyahadah, sambungnya ruh dengan Allah lewat dzikir itu dalam 24 jam sedikit, entah hanya pas waktu sholat aja, entah dalam pas sampai kali kulo apapun, pokoknya sedikit. Kalau ditotal antara ingat dan lupanya, banyak lupanya. Antara makrifat pada Allah dan makrifat ketemu terhadap selain Allah, lebih banyak makrifat kepada selain Allah. Makanya mengapa Allah katakan dalam Al-Ahzab 42, wasabbihuhu bukrata wa asila. Muhammad, sucikan baik siang maupun malam. Ketika kamu junub, mengandung hadas besar ruhaniyahmu di siang hari, cucikan malam hari. Apabila kemasukan malam, bersihkan pagi atau siangnya. Begitu terus, Pak. Seiring berjalannya jenengan terus berzikir, nanti akan Allah kurangi. Lalainya itu pasti Allah kurangi, semakin lama berkurang, semakin lama berkurang. Karena sistem mengatakan gini, Pak, siapa semakin berjalan ke arah barat semakin terus, maka semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Itu kalau terus, barulah masuk di musyahadatul kamil. Ini kebalikan, tapi isih ada lupanya. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Oke, teruskan sampailah maksum, sampailah musyahadatul baqo. Kalau musyahadatul baqo sudah kita nggak bicara. Cuman pertanyaannya adalah, apakah salah di mata Allah ketika lalai jenengan kali kula, ketika saat ada fana, musyahadatul fana dan kamil, apakah salah? Pak nyun sewu, aku yakin para kekasih Allah seperti ini sebetulnya nggak ingin melupakan satu sebiji sawi pun, nggak ingin untuk lupa. Oleh karena itu memang Allah proses, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah menyiapkan ampunannya berbentuk rahmat, jenengan mesti ditarik lagi untuk ketemu lagi. Karena ini memang prosesnya, maka enggak ada salah. Istilah bahasa enggak salah karena memang jenengan enggak ada keinginan untuk lalai dari Allah. Laksana gini, jenengan puasa Ramadan, Pak, jenengan lalai jam 12 siang, habis tidur terasa perut lapar, di depan ada soto sak mangkok, lupa kalau jenengan ini puasa, terus jenengan habiskan, sudah kadung di dalam, ingat, lu yo aku puasa, batal enggak? Anugerah itu. Ini secara syariat lo ya. Beda kalau jenengan epok-epok lupa, pura-pura lu, beda loh Pak ya. Lupa sungguhan dengan pura-pura lupa. Mohon maaf,
Jenengan nanti pasti akan sadar ketika sudah selesai. Oh iya, saya puasa. Walaupun tinggal, mohon maaf, dagingnya 1 empal, eman-eman dimakan, tetap nggak boleh. Jenengan kali kula Pak, nanti akan sadar setelah itu terjadi. Oh iya, sing melupakan saya pada Allah ya Allah, yang mengingatkan saya pada Allah ya akan sadar jenengan. Disitulah salah satu tanda bahwasanya akan naik tingkat itu di situ. Akhirnya salah sampean itu tidak dikatakan salah, lalainya sampean itu tidak dikatakan lalai, tapi lalai Anda itu justru dikatakan ingat, sadar. Bentuknya mana? Iya, yang melupakan saya juga. Loh, berarti sadar toh? Ingat. Berarti kita sebelum ke maksum atau sebelum musyahadatul kamil, berarti kita sering junub. Lah gitu toh? Sering junub. Ya sudah, kalau junub carilah ma'ul khayah. Mana ma'ul khayahnya? Itu tadi saya sebut 4 perkara, dat, sifat, asma, af'al jadi satu menjadi hidup. Artinya esakanlah Allah itu berarti Anda harus meniadakan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Habis itu akan dengan sendirinya muncul akunya Allah. Itulah namanya tajalli, berarti jenengan telah melakukan jinabat secara hakikat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Gus dari Semampir sini. Saya ingin bertanya berangkat dari pengertian ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Definisi ilmu tauhid. Definisi ilmu tauhid. Ya. Definisi ilmu tauhid adalah ilmu yang menerangkan tentang keesaan Allah atau ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Berangkat dari definisi tersebut, maka ada kata-kata semua itu adalah dari Allah semua. Artinya di sini manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari ayat Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari ayat fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha fayu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Artinya di sini hak prerogatif Allah, Allah yang mengadab manusia dan mengampuni manusia. Pertanyaannya, lantas apakah Allah itu tidak zalim kepada manusia? Padahal dalam ayat yang lain
wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin zalim terhadap hamba-hambanya. Padahal kita ketahui banyak ragamnya manusia. Ada yang seperti kita yang hadir di saat ini, yang mengkaji ilmu tauhid. Ada manusia kafir, sama sekali tidak mengenal Islam. Ada manusia yang hanya mengajari syariat. Pada ilmu tauhid tersebut, kita hanya seakan-akan yang menjadi sutradara adalah Allah, kehendak Allah. Lalu keadilan Allah itu mengapa makhluknya kok dibeda-bedakan? Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang belajar ilmu tauhid, ada yang tidak sama sekali belajar ilmu tauhid, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama, Gus. Berangkat dari hadis lagi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian semua itu dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim ibu kalian berupa mani selama 40 hari. Ila angkol, sampai perkataan kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam tubuh manusia tersebut, tumbuh janin tersebut. Maka setelah itu Allah memerintahkan untuk mencatat amal manusia tersebut, mencatat ajal manusia tersebut, mencatat rizki manusia tersebut, dan Allah mencatat apakah dia orang yang celaka atau dia orang yang beruntung. Kemudian yang saya pertanyakan, mengapa di sini Allah mencatat syaqiyun aw sa'idun? Dia dicatat sebagai orang yang celaka atau beruntung. Nah, kemudian mana keadilan Allah terhadap manusia itu sendiri? Mungkin ini yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Allah pun tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Tapi mengapa manusia Allah kelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelompok? Ada yang kufar, ada yang muslim, ada yang iman, mukmin, ada yang ihsan, muhsin. Mana letaknya kalau Allah itu Rahman Rahim? Bapak Ibu, dari uraian yang seperti ini memang seakan-akan Gusti Allah nggak punya sifat apa istilah adil. Satu sisi loh ya. Tapi menurut kami justru itu sifat adilnya Allah. Mengapa si A itu diletakkan al-kufar, si B mukmin? Mengapa si A hatinya ditutupi Allah? Mengapa si B itu kok dibuka Allah? Mana letak Rahman Rahim Allah?
tolong jangan diterima dengan akal pikiran, tapi terimalah dengan hati. Kalau kita membaca satu sisi ayat yang seakan-akan itu tabrakan, contoh, Allah nggak akan bersifat dolim pada hambanya, tapi mengapa ada yang dimasukkan surga, dimasukkan neraka? Pak, Bu, ayo dipelajari dengan hati, jangan dengan akal. Bukan perkara nih orang-orang yang Allah kayaknya didolimi itu Allah dolim, enggak. Justru merekalah yang ketika saat sudah dikasih tahu tapi tetap seimbangkan. Makanya kanjeng Nabi kan tugasnya apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Basyiron, memberikan kabar baik yang beriman, wa nadhiran, peringatan. Semua nabi dan rasul itu sudah sampaikan hal itu. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai umat, mesti ada yang percaya dan tidak. Itu sudah fair. Cuman yang perlu kita tanyakan, mengapa kita nggak percaya? Sebab apa? Ini kalau kita proses, kita cewari, kembali kepada diri kita kesalahannya itu. Kembali kepada diri kita. Justru ketika saat Allah seakan-akan memasukkan neraka itu justru adilnya Allah. Menurut kami loh Pak ya, menurut kami si A ditenggelamkan dalam terhijab tutupnya itu karena sifat adilnya Allah. Terus si B, mengapa kok tidak? Karena apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Dia beriman apa yang beliau sampaikan. Dia patuh dengan apa petunjuk yang dia sampaikan. Akhirnya Allah meletakkan di golongan B. Itu sifat adilnya Allah. Bukan Allah pilih kasih. Menurut kami loh Pak ya, nek menurut panjenengan iku enggak seperti kami, sah-sah saja. Wong pendapat iku boleh berbeda kok, karena beda pandangan gitu. Sama dengan maksud apa yang sudah Allah catat, ya dah. Katanya Allah itu punya sifat adil. Kok mesti dicatatnya ini, catat ini padahal belum kelakon. Pak, tadi saya katakan qada ini bisa dirubah. Kalau takdir tidak bisa dirubah. Lah yang bisa merubah hanyalah Allah sendiri. Kayaknya kita lewat doa dan lain sebagainya, kayaknya. Makanya mengapa di dalam hukum syariat itu wajibnya ikhtiar usaha ada di situ. Cuman di dalam syariat tidak diajarkan bagaimana cara untuk melepaskan rasa kalau kita yang melakukan, nggak dibahas. Itu dibahasnya di tauhid. Makanya kalau kita sudah mengenal tauhid, memang kesimpulan definisi takrif daripada ilmu tauhid adalah untuk mengesahkan Allah. Artinya segala hal apapun itu bersumber dari Allah. Ini hanya sah
bagi panjenengan yang sudah ada di dalam, dan ini tidak akan sah bagi kita yang belum ada di dalam. Gak mungkin kita akan mengatakan bahwasanya itu datangnya dari Allah, pasti kita akan mengatakan datangnya dari makhluk karena kita memandangnya itu makhluk. Contoh, kita punya masalah terus dibantu si A, selesai, otomatis hati kita pasti akan mengatakan beriman yang membantu si A. Karena apa? Kita memandang pada makhluknya. Coba kalau kita mau tenggelam di dalam tauhid, pasti akan memandang hidupnya, memandang Allahnya di balik itu semuanya. Ini loh maksudnya ilmu tauhid, supaya kita itu mau geser, mau bersaksi, hati ini mau melihat illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap saya akan hormati bagi panjenengan siapapun yang tidak sama dengan pendapat kami, karena orang yang diletakkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 hukumnya yo beda-beda. Artinya hukum kita mengapa selalu kemana-mana tidak bisa hati klik pada Allah, karena memang alasannya gini. Terus panjenengan berbuat apapun kok yo klik hatinya pada Allah, itu memang kelas sampean ada di situ. Nggak bisa iki disamakan, nggak bisa. Apa mungkin bisa orang yang berjalan kondisi dalam keadaan buta dan orang yang tidak buta? Nggak sama, Pak, nggak sama, itu otomatis sudah. Nggih. Terus Bunti masih ada? Cukup nggih? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, matur suwun sedaya atensi atau pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Mudah-mudahan ilmu semuanya akan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.